Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Iya, Bu. Siang, Bapak Ibu. iya, salam sehat untuk kita semuanya. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya untuk meet kita siang hari ini supaya tidak terlalu lama. Sebelumnya saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan bergabung bersama kami lewat Meet pada siang hari ini untuk menyampaikan beberapa persiapan untuk pra ujian putra-putri kita nanti. Nah, semoga apa yang kami sampaikan pada siang hari ini bisa Bapak Ibu terima dengan baik, dan seandainya nanti ada yang perlu ditanyakan, boleh bertanya kepada kami apabila nanti ada beberapa hal yang kurang jelas. Nah, untuk hari ini nanti acaranya adalah pembukaan di mana doa akan dipimpin oleh Pak Johani. Kemudian nanti langsung ke penyampaian program pra ujian nanti akan disampaikan oleh Pak Stefanus, dan kemudian nanti kami juga menyediakan waktu barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya berkaitan untuk pra ujian dan juga untuk ujian sekolah nanti. Kemudian nanti kita akan akhiri dengan doa penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Johani untuk membuka meet kita siang hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Pak Jo. Oke, terima kasih Bu Murti atas waktunya. Juga selamat siang Bapak Ibu yang ada di rumah. Semua dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini seperti disampaikan Bu Murti tadi, kita akan mengadakan meet. Tapi sebelumnya saya akan memimpin doa, mohon izin saya akan memimpin doa secara Katolik. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk memohon berkat pada Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Pada hari ini kami anak-anak, orang tua, wali kelas 6 ingin menyampaikan tentang kegiatan pra ujian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu di rumah, juga dapat dilaksanakan oleh anak-anak kami pada saat nanti. Berkatilah Tuhan hari ini, semoga hari ini kami diberkati semua dan materi yang akan saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh para orang tua dan anak-anak kami dan dapat dimengerti serta dipahami sehingga nanti pelaksanaan pra ujian dapat berjalan dengan baik dan lancar juga sesuai dengan harapan bersama. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Murti. Ya, terima kasih Pak Johani untuk doanya pada siang hari ini, dan kita akan langsung masuk saja ke program untuk persiapan pra ujian yang akan disampaikan oleh Pak Stefanus. Kepada Pak Stefanus, saya persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Murti, terima kasih Pak Johani. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sehat untuk kita semua. Baik, saya akan langsung ke presentasi. Masuk. Bentar ya Bapak Ibu.
Untuk kelas 6 ujian dan pra ujian itu nanti materinya sama Bapak Ibu, tentang tata surya. Pembedanya adalah mekanisme yang akan ada di dua tempat tersebut gitu. Jadi mekanisme yang untuk pra itu hanya sampai pada bagian infografisnya. Sedangkan untuk yang bagian ujian, untuk ujian kedepannya itu menggunakan yang proyek yang sudah dipersiapkan oleh anak-anak dengan miniaturnya, mungkin dengan buku-buku yang sudah mereka prepare. Gitu. Kedepannya akan menggunakan yang proyek buatan anak. Kemudian untuk bagian pranya, anak-anak membuat infografis mengenai tata surya. Kemudian yang kedua membuat karya ilmiah mengenai tata surya. Kemudian yang berikutnya anak-anak mempresentasikan infografisnya. Bentar, saya stop share dulu sebentar karena ada yang ingin masuk. Kemudian yang berikutnya tadi setelah anak membuat infografis mengenai tata surya, kemudian membuat karya ilmiah yang kaitannya dengan tata surya, kemudian anak-anak diminta untuk mempresentasikan infografisnya. Nah, untuk pembuatannya sendiri secara komandonya ya, komando itu semuanya berasal dari sekolah gitu. Nah, kemudian ketika membuat si infografis akan dipandu juga oleh Pak Denny di lab komputer. Kemudian untuk membuat karya ilmiah, yang agak sedikit kesulitan gitu ya, mungkin beberapa anak, itu nanti kami pandu menggunakan lab komputer juga untuk anak-anak dalam pembentukan karya ilmiahnya. Dan untuk pembentukannya, pembuatannya mulai dari awal, mulai dari bagian pendahuluan sampai ke bagian terakhir itu akan dipandu oleh kami, Bapak Ibu guru. Kemudian berikut bagian-bagiannya, bagian-bagian untuk karya ilmiah. Jadi karya ilmiah ini bukan karya ilmiah yang benar-benar utuh 100%. Kalau utuh 100% kan ada kajian teoritisnya, ada kajian ilmiahnya, kemudian ada juga hasil penelitian dan lain sebagainya gitu. Tapi kami untuk anak-anak putra-putri kita itu nanti kajian ilmiahnya menggunakan kajian pustaka. Kajian pustaka dan kajian pengalaman yang pernah mereka alami.
Jadi tanpa penelitian dan lain sebagainya. Susunannya terdiri atas 5 bagian pokok dari dari karya ilmiah anak. Yang pertama adalah judul, kemudian pendahuluan, kemudian pembahasan, kemudian simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Untuk bagian yang keempat itu simpulan, saran, dan nantinya ada refleksi juga. Untuk bagian judul itu nanti siswa-siswi kita akan membuat judul yang disesuaikan dengan permasalahan yang ingin diangkat oleh anak. Tata surya terlalu luas, tapi kalau anak itu misalnya pengen mengangkat pada bagian tertentu, misalnya bumi bagian dari tata surya, atau mungkin Merkurius jadi bagian dari tata surya, itu nanti dikembalikan ke anak-anak. Anak-anak ingin menggaris bawahi atau menggaris besarnya ke bagian yang mana dalam penelitiannya. Kemudian yang berikutnya, untuk di bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang. Pada bagian latar belakang ini terdapat pengertian mengenai tata surya, arti tata surya apa, kemudian urutan dari tata surya seperti apa, dan fungsinya tata surya itu untuk apa sih dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya terdapat rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, anak-anak diminta untuk mengetahui dan menyampaikan apa saja planet-planet yang terdapat di dalam tata surya. Kemudian peran PBB dalam tata surya. Maksudnya itu PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa kan punya satu lembaga yang memang mengurusi kaitannya dengan tata surya. Nah, anak-anak diminta untuk menyampaikan pada rumusan masalah itu tentang perannya PBB. Kemudian yang berikutnya, tujuan penulisan. Untuk tujuan penulisan sendiri, siswa diharapkan mengetahui planet-planet dalam tata surya. Kemudian mengetahui peran PBB dalam tata surya. Yang berikutnya, manfaat penulisan. Siswa diharapkan mampu memahami planet yang ada dalam tata surya dan memahami peran PBB dalam tata surya. Kemudian yang berikutnya, di bagian pembahasan, karena tadi membahas masalah planet-planet, otomatis pada bagian pembahasan anak diminta untuk membuat tulisan mengenai Merkurius seperti apa, kemudian di situ berapa lingkaran dari si Merkurius itu, diameter Merkurius, kemudian sampai ke detailnya. Jadi di sini semakin anak itu semakin banyak memahami, otomatis semakin banyak anak menuliskan, otomatis si anak tersebut banyak memahami, lebih banyak memahami. Kemudian yang selanjutnya untuk peran PBB sendiri, kaitannya dengan pengertian PBB. Siang Bapak dan Ibu Guru. Selamat siang. Tentang pengertian PBB, kemudian juga peran PBB itu dalam tata surya seperti apa gitu. Kemudian pada bagian yang ketiga, kaitannya dengan simpulan, saran, dan refleksi. Untuk bagian kesimpulan sendiri, anak-anak diminta untuk menuliskan kesimpulan mereka tentang tata surya itu seperti apa. Kemudian kesimpulan mereka mengenai PBB seperti apa. Nah, untuk bagian saran sendiri itu dengan pertanyaan yang sama, sebenarnya nomor 1, 2, 3 itu. Yang pertama adalah bagaimana cara PBB mewujudkan kepemimpinan yang memihak tata surya atau
tata surya itu seperti apa di mata PBB. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara PBB menjaga dan merawat bumi melalui persatuan dan kesatuan yang ada. Bagaimana PBB itu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan saran untuk bangsa Indonesia seperti apa dan saran untuk masyarakat seperti apa. Itu untuk bagian sarannya. Kemudian yang berikutnya, bagian refleksi. Pada bagian refleksi ini nanti si anak diminta untuk membuat suatu doa syukur gitu ya, atas kesetiaanmu dalam menyelesaikan tugas untuk yang tugas pra ini. Kemudian selama proses pengerjaan pra berkaitan dengan tata surya, langkah-langkah apa saja jika ada hal yang mengganggu atau tidak dapat fokus dalam mengerjakan proyek, bisa dicantumkan pada bagian refleksi ini. Itu kemudian yang berikutnya nanti akan lebih didalami oleh Pak Servas. Kemudian setelah itu pada bagian ini, bagian daftar pustaka, nanti juga anak-anak mereka mengambil dari sumber buku kah atau sumber internet kah, itu nanti wajib mencantumkan atau wajib ada dalam daftar pustaka. Untuk cara pengambilan daftar pustaka juga nanti akan kami jelaskan ke anak-anak. Kemudian untuk yang berikutnya, alur presentasinya. Untuk alur presentasi, anak-anak mencari bahan untuk membuat yang proyek, karena ujungnya itu kan memang ke proyek. Tapi selama masih di pra ini, anak-anak nanti diminta untuk sampai dulu ke bagian infografis, kemudian infografis tersebut dipresentasikan dengan diawali dengan penyampaian dengan menggunakan bahasa Sunda. Kemudian setelah itu, untuk langkah selanjutnya adalah anak mulai presentasi, mulai dari planet-planetnya itu ada apa saja, kemudian diameter planet, luasnya seperti apa, keliling planet. Kemudian yang berikutnya menyampaikan tentang peran PBB dalam tata surya. Kemudian setelah peran PBB, anak-anak juga diminta untuk menyampaikan fungsi dari persatuan dan kesatuan untuk kaitannya bagi tata surya ini apa sih. Kemudian yang berikutnya refleksi cara dalam menjaga tata surya. Nah, untuk presentasinya sendiri itu akan diagendakan di tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret. Untuk tanggal 24-nya itu ada refleksi bagi anak. Kemudian pada tanggal 1 April itu kita ada pembagian rapot, dan rencananya untuk ujian nanti anak-anak akan ujian di tanggal 2, 3 dan 4 Mei. Jadi materi pra ini berkelanjutan dengan materi ujian anak. Mengingat, menimbang juga bahwa kita terjeda dengan libur Lebaran. Nah, mengapa kami mengambil tata surya sebagai materi utamanya? Yang pertama, pertimbangannya karena bumi ini bagian dari tata surya gitu ya. Dan bumi ini umurnya ya diharapkan masih panjang gitu ya, masih panjang. Tapi kalau tidak dirawat dan tidak dijaga, artinya bumi ini akan menjadi cepat rusak. Nah, oleh karena itu nanti harapannya anak-anak kita, generasi anak-anak kita itu dapat juga merawat bumi yang sebagai bagian dari tata surya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk bagian IPA udah jelas tentang tata surya, kemudian pada PKN-nya yang pada bagian saran tadi kaitannya untuk kebersamaan, kepemimpinan dan lain sebagainya. Kemudian untuk matematikanya berada pada bagian isi itu tadi, yang bagian menjelaskan anak diminta untuk menjelaskan luas, keliling. Kemudian yang berikutnya untuk bagian agama itu letaknya ada di bagian refleksi. Kemudian untuk bahasa Sunda nanti untuk presentasi, TIK pada bagian infografisnya. Nah, untuk yang lain, bidang studi yang lain seperti bahasa Inggris, kemudian Mandarin, kemudian olahraga itu tidak dapat bergabung dalam proyek ini. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk melanjutkan ke agenda selanjutnya, saya serahkan ke Bu Murti. Silakan Bu Murti. Baik, Pak Stefanus, terima kasih untuk penjelasannya berkaitan dengan persiapan pra-ujian. Jadi Bapak Ibu, untuk pra-ujian ini adalah kolaborasi antara bidang studi bahasa Indonesia, kemudian ada IPA, IPS, matematika, kemudian PPKN, agama, SPDP dan TIK. Betul ya Pak Step ya? Jadi ini akan berkolaborasi menjadi satu. Jadi dalam penyelesaian karya ilmiah yang dibuat oleh putra-putri kita ini nanti, ini sudah akan mendapatkan untuk nilai di pelajaran bahasa Indonesia, kemudian sampai dengan pelajaran TIK. Nah, nanti ada beberapa yang tidak bisa bergabung. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Stefanus, itu nanti ada Mandarin, kemudian ada bahasa Inggris dan juga ada olahraga ya. Bapak Ibu, kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Stefanus tadi Bapak Ibu sudah pahami atau masih bingung? Kami juga sudah menyampaikan hal ini ke anak-anak kemarin ketika pulang sampai pukul 1:30 kemarin. Jadi ada khusus kami meet bersama anak-anak 3 kelas untuk menyampaikan materi ini juga. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mungkin Pak Servas mau menambahkan. Mama Jovan. Selamat siang Bu. Selamat mau siang. Tanya itu pembuatannya. Selamat siang Bu. Yes, mau ya. tanya pembuatannya tulis tangan atau pakai komputer Bu? Oke. Ya. Penulisannya diawali dengan penulisan tangan, Ibu. Ya. Nah, nanti ketika di rumah atau di sekolah, Kita periksa dulu ya. anak-anak itu tetap diminta untuk mengetikkan gitu ya, mengetikkan. Tapi sebelum mengetikkan itu harus sudah ada atau sudah memperoleh tanda tangan, boleh tanda tangan Bu Murti, boleh tanda tangan Pak Stefanus, boleh tanda tangan Pak Johani untuk mengatakan silahkan diketik. Nah, untuk pengetikan sendiri itu nanti kita akan, kalau mengandalkan di sekolah nanti pada saat tambahan, pada saat jam tambahan. Untuk tambahan sendiri kedepannya itu akan ada di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Begitu Bapak Ibu. Gitu Mama Jovan. Oke. Ya makasih Pak. Ya. Kemudian nanti juga anak-anak akan diarahkan juga untuk menggunakan email SCH mereka gitu ya. Dalam pengerjaan ini menggunakan email SCH, biar kalau seandainya ada anak-anak yang di rumahnya memiliki laptop, di rumahnya ada HP, ingin mengetikkan untuk materinya, itu bisa juga gitu. Nah, untuk anak-anak yang sedang sakit nanti
akan informasinya akan kami jelaskan kembali gitu ya ke anak tersebut yang kemarin hari Senin tidak dapat hadir ke sekolah untuk ikut tambahan. Ada betul ini Mamang Alvaro Maret, ya. ini ya. Tanggal 22 Maret itu memang tanggal merah. Jadi kita akan mengubah. Sudah. Oh, sudah. Kita akan mengubahnya jadi di tanggal 22 Maret berpindah ke tanggal 2, berarti kita mulainya tanggal 21 itu mau tidak mau. Iya. Di tanggal 21 masih tadi bagian Ini Kak. Ya. berarti kita tetap mulainya tanggal hari Senin berarti. Nah, nanti untuk kelas mana yang terlebih dahulu nanti kita akan mengundinya ya Bapak Ibu. Hari Senin tanggal 20 Maret, kemudian Selasa tanggal 21 Maret, kemudian terjeda libur, kemudian di hari Kamis tanggal 23 Maret. Terima kasih masukannya. Ada lagi? Enggak ada. Silahkan Mama Agatha ya, Mama Agatha Linda. Silakan. Halo. Ya, silakan, selamat Bu. siang Ibu. Aduh, kecil banget. Buat proyektor ini berarti kan membentuk. Iya. Mohon maaf Mama Agatha. Secara kelompok atau pribadi? Oh, iya, lupa disampaikan. Oke. Ini pengerjaannya secara individu, mulai dari pra sampai dengan ujian. Ya, pengerjaan secara individu. Oke, dan ini pakai barang bekas yang ada aja ya Kak ya? Boleh Saya. menggunakan barang bekas terutama Ujian. untuk bagian yang ujian ya, yang untuk bagian apa? Membuat si proyeknya itu lebih baik sih kalau kami sih menyarankan menggunakan barang bekas, misalnya kertas bekas yang sudah digulung-gulung atau mungkin dijadikan itu bubur kertas kemudian digulung-gulung dibuat lingkaran, itu lebih baik. Jadi intinya buat di rumah nanti dibawa ke sekolah gitu ya Pak? Ya, tapi nanti ya itu masih yang di bulan Mei, untuk persiapan bulan Mei setelah pra. Ya. Kemudian kalau untuk Ya, ada setidaknya anaknya belajar dulu di rumah Pak. iya, Ya, iya. betul. Betul. Kemudian kalau untuk boleh tidak ada, kemarin ada juga anak yang nanya menggunakan bola plastik ya silahkan gitu. Kemudian menggunakan apa plastisin juga boleh, silahkan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Contoh gambar tata suryanya apakah boleh mengambil dari Google? Nah itu nanti, ini penjelasan saya singkat, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Denny. Untuk gambar itu mencomot satu gambar diambil dari Google, kemudian diambil lagi dari yang lain, masukkan dari Google yang lain lagi, itu buat saya sih nggak masalah gitu, apalagi kalau misalnya si anak itu memang membuatnya itu buat sendiri, karena kan sebenarnya itu hanya bentuknya lingkaran-lingkaran gitu ya kalau untuk tata surya infografisnya. Nah kalau utuh, secara utuh itu jangan deh, karena itu termasuknya plagiat gitu ya. Kalau secara utuh kita ambil benar-benar utuh kemudian kita pajang sebagai infografis kita, seperti itu. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Mama Agustina Manalu, pertanyaan yang ada di chat. Silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan juga, Barangkali Pak Denny. atau Pak Denny mau langsung lanjut dulu. Pak Denny, Pak Den, ini menyambung dengan pertanyaan tadi. Yang infografis. Siap Pak, siap. Ya, Bagaimana Pak? yang bagian infografis tadi Pak Denny, apakah Oh, infografis. Ya. boleh mengambil utuh dari Google atau seperti apa?
Infografis selama mungkin saya cerita backgroundnya dulu ya Pak Step ya. Ya, silakan. Latar belakangnya dulu ya diceritakan. Infografis ini sebetulnya sudah saya beri bimbingan 3 minggu. Kemarin itu 3 minggu di kelas 6. Awalnya saya tampilin di proyektor kelas itu. Berapa contoh infografis yang bisa dilihat dari Google. Itu kan rata-rata hampir sama ya infografis yang kalau kita lihat di Google ya planet. Tiap planet nanti ada teks kecil keterangan sepintas tentang planet ini apa gitu. Nah, saya kasih kertas ke anak-anak silakan gambar, silakan boleh pakai contoh di Google itu. Kalau kamu mau contoh yang lain silakan cari, boleh gitu. Tapi anak-anak tetap membuat atau menggambarnya di kertas. Kenapa saya suruh begitu? Nah, ini untuk menjaga-jaga juga sebetulnya. Nanti memang saya akan arahkan untuk proyek selanjutnya atau kegiatan selanjutnya, anak akan gunakan komputer, gunakan aplikasi, entah itu Pen, entah itu PowerPoint. Tapi yang saya khawatirkan, nanti kan takutnya gini ya Bapak Ibu ya, tidak semua anak itu mahir gitu di komputer. Kalaupun mereka sampai blank gitu, yang di komputer nggak ada hasil, saya jaga-jaga, saya masih bisa nilai kertas mereka gitu sebagai cadangannya gitu loh. Ya syukur-syukur mereka lancar gitu ya, ngerjain di komputer semua, lancar, bisa disimpan semua, bisa di-save semua. Oke, lancar, berarti akan saya nilai hasil yang di komputer. Yang di kertas tetap nanti saya akan nilai juga gitu. Gitu ya sekilas ya, buat pertanyaan yang tadi. Jadi lihat contoh tapi tetap digambar sendiri gitu. Ada lagi mungkin Pak Step atau Bu Murti pertanyaannya? Ya, ini dari orang tua. Oke, bentar ya Pak Denny ya. Boleh. Ya. Oke, terima kasih Pak Denny. Pak Dwi, masih adakah di Meet Pak Dwi? Ya Pak. Ya, silakan Pak Dwi untuk menyampaikan, karena Pak Dwi akan beralih ya dari Yos. Silakan Pak Dwi. Ya. Oke, terima kasih Pak Step atas waktunya. Untuk proyek PJOK itu dilaksanakan secara berkelompok ya. Jadi untuk hari ini kebetulan sudah terlaksana untuk proyek PJOK, sudah pembentukan kelompok. Itu mikrofon siapa ya Pak Step? Untuk proyek PJOK sudah terlaksana, sudah pembentukan kelompok, dan siswa-siswi kelas 6 sudah menentukan gerakan yang ingin mereka lakukan itu sendiri. Kemudian bahkan untuk hari ini sudah dilaksanakan proses latihan di kelas 6. Kemudian ya itu saja sih Pak dilaksanakan, ya intinya PJOK ini tidak bergabung dengan proyek Bapak Ibu wali kelas, jadi dilaksanakan secara terpisah. Dan untuk pelaksanaannya dilaksanakan di jam pembelajaran olahraga seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Dwi. Dari Pak, mau tanya boleh Pak? Ya silakan Ya, Bapak. silakan Pak. Mohon maaf ya. Iya Pak. Terkait tata surya, mau tanya itu Pluto masih dianggap tata surya atau sudah dibuang ya? Silakan Bu Murti, langsung ke IPA. Kalau Pluto udah enggak Pak? Masih dianggap ya? Tidak. Udah tidak ya? Iya. Sudah tidak. Ya dulu kan cerita waktu kami sekolah SD, Pluto kan masih yang planet, masih dianggap planet. Sekarang yang saya baca, saya dengar-dengar Pluto itu udah dilepas dari tata surya, udah nggak ada. Iya. Berarti hilang itu udah. Ya, thank you. Ya. Iya Pak.
Ada lagi Bapak Ibu? Oke, silahkan ke Pak Paulus. Pak Paulus. Ada nggak Pak Paulus ya? Pak Servas dulu aja. Atau Pak Servas atau Bu Wiwi nanti. Kayaknya Pak Paulus di sebelah, coba sebentar. Pak Paulus bersama Pak Servas. Oh, bersama Pak Servas. Ya. Pak Servas, di situ ada Pak Paulus kah? Ada. Sebentar ya. Ada. Palingnya dulu ya. Ya, silakan. Ini yang terpisah untuk bahasa Inggris. Halo, selamat siang. Selamat Jadi siang, bahasa Pak Inggris Paulus. itu, saya mau buka dulu ya link ya. Saya mau presentasi ini Pak. Silakan, Pak. Sudah nampak belum? Oke, sudah tampak, Pak. Silakan, Bapak. Sudah nampak belum? Sudah, Pak. Ada problem dulu ya. Jangan main pianonya dulu. Oke, sembari menunggu Pak Paulus, ini ada pertanyaan dari Mama Ignas, dari Bapak ya, Ignatius Alvaro. Nah, itu bisa nggak kasih contoh gambaran judulnya? Judulnya misalnya Aku dan Tata Surya, Bumi dan Tata Surya, Bumi bagian dari Tata Surya, kemudian Tata Surya ciptaan Tuhan, bisa. Seperti itu, Mama Alvaro. Sudah kelihatan, Bos? Belum. Sudah presentasi tapi belum dilihatkan. Sudah belum dipindahkan ke proyeknya. Pindahin ke itu dulu Pak. Ke bagian proyeknya. Sudah belum? Untuk presentasinya sudah. Tinggal dimulai, Pak. Sudah Pak? Sudah. Kita mah Sudah tampil ya? Tampang aja. Penemuan baru belum kita Sudah? Sudah, Bapak. Belum ada ketentuan. Sudah, Pak. Sudah tampil Pak Seth? Ya baik Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Sudarso, terutama yang mengajar kelas 6. Selamat siang juga Bapak Ibu orang tua siswa di rumah dan anak-anak serta siswa-siswi kelas 6. Ini gambaran untuk PTS Bahasa Inggris. PTS Bahasa Inggris, standar kompetensinya adalah siswa mampu berkomunikasi dengan wajar dan benar dalam konteks bercerita dan bercakap-cakap tentang sebuah cerita. Tujuannya, siswa dapat bercerita dalam bahasa Inggris sederhana, dengan wajar dan benar, dengan lancar dan dengan pengucapan yang tepat. Kemudian aspek yang dinilainya adalah penguasaan, kelancaran dan pengucapan. Kemudian rubrik penilaiannya menguasai 60%, cerita dengan lancar dan benar,
serta dengan pengucapan yang tepat dan jelas. Kalau nilai 71 sampai 80, menguasai 70% cerita dengan lancar dan benar serta dengan pengucapan yang tepat dan jelas. Kalau 81 sampai 90, menguasai 80% cerita dengan lancar dan benar dan dengan pengucapan yang tepat dan jelas. Kalau 91 sampai 100, menguasai seluruh cerita dengan baik dan benar, penyampaiannya lancar dan dengan pengucapan yang tepat dan jelas. Jadi anak-anak nanti tesnya adalah bercerita. Saya ambilkan salah satu contoh ceritanya, umpamanya tentang bawang merah dan bawang putih tapi dalam bahasa Inggris. Diberi kebebasan dan juga pilihan kepada anak yang mau membawakan cerita yang mungkin yang lebih gampang dan mudah, bisa aja. Ya, itu dari bahasa Inggris. Kalau ada pertanyaan silakan. Bapak Ibu, ada pertanyaan berkaitan dengan bahasa Inggris? Oh, ini ada mamanya Leticia ya. Silakan Bu, ada yang mau ditanyakan ke Pak Paulus? Siang, Mister. Ya, Pak Paulus. Mau nanya itu untuk yang bahasa Inggris tentang bawang merah, bawang putih. Itu pakai alat peraga atau gimana ya, Mister? Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Alat peraga juga jangan terlalu berlebihan lah. Mungkin boleh aja bawa gambar bawang putih dan bawang merah cukup. Sambil bawa gambarnya diperlihatkan, itu bisa, itu boleh. Tapi kan yang dinilainya hanya itu aja, yang penguasaan, kelancaran dan juga pengucapan. Sekiranya membantu boleh, bagus. Oke, thank you, Mister. Yang dinilai cuma 3 ya, penguasaan, kelancaran saat berceritanya itu bersendat-sendat ya. Kalau penguasaan dikuasai ceritanya. Nanti saat bercerita itu putus-putus, tersendat-sendat, diam dulu, lupa dulu, tidak. Terus berikutnya pengucapannya pas enggak. Itu yang dinilai cuma 3. Mau tanya Pak? Ya, silakan. Artinya nanti saat bahasa Inggris anak-anak akan tampil di depan untuk presentasi dan telling story terkait dengan bawang merah bawang putih ya? Ya. Nggak perlu ada slide atau gambar atau yang dipegang itu nggak wajib ya? Tidak wajib. Selama itu dipandang, dilihat, dinilai membantu anak sendiri itu lebih bagus, silakan. Tapi kan penilaiannya tetap kita melihat ke mastery, penguasaan, terus juga mentally, kelancaran, dan juga pronunciation-nya, pengucapan. Oh ya, thank you. Ya, silakan. Kalau tidak ada waktu dan tepat, saya kembalikan kepada Bapak Stefanus. Iya, Pak Paulus sudah cukup. Bapak Ibu yang lain sudah paham untuk materi bahasa Inggris ya? Bu. Iya, oke. Terima kasih. Saya langsung ke Pak Servas. Pak Servas bersama dengan Pak Paulus. Iya, silakan Pak Servas. Pak Stan boleh share screen dari situ yang materi tadi, pertanyaan refleksi. Pak, sebentar, saya mau presentasi sebentar. Pak Stefanus kemana? Materi itu disimpan di mana ya? Yang ini Pak. Pak Servas butuh yang materi yang tadi ya? Suci di dalam
ya. Ya. Iya, nyanyi bareng. Nyanyi ntar dulu ya sayang. Silakan Pak Servas. Ya. Bentar ya, 5 menit ya, 3 menit ya. Iya, iya. Ini anak-anak lagi semangat-semangatnya sama Pak Paulus nih. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Untuk PTS kali ini saya mau kolaborasi dengan pelajaran agama, kolaborasi dengan beberapa pelajaran yang lain seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Murti tadi. Sebentar ya. Oke. Untuk kompetensi dasarnya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Untuk penjelasan yang sekarang saya akan jelaskan langsung pada keterampilannya, yaitu menulis refleksi, karena ini adalah penulisan karya ilmiah, jadi sekaligus refleksi ini adalah refleksi ilmiah dibantu dengan beberapa pertanyaan yang sudah ditulis tadi di LKPD yang sudah ditampilkan. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi di kelas ke-6 sudah sempat saya jelaskan, yang ketika masuk di 6B, 6C, tapi karena waktunya mereka sudah pada bulan, jadi belum sempat untuk menjelaskan. Jadi bersyukur di kelas 9 tadi sudah sempat untuk menjelaskan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya anak-anak wajib menjawab. Karena pertanyaannya adalah pertanyaan refleksi, dan refleksi itu adalah refleksi ilmiah. Jadi pertanyaannya bukan hanya menjawab ya, tidak disertai alasan, tapi juga harus disertai dengan misalnya alasannya seperti apa. Misalnya pertanyaan nomor 1, bagaimana cara kita merawat bumi agar tetap aman dihuni oleh manusia di generasi sekarang dan yang akan datang. Nah, tadi ada yang bertanya, pertanyaan nomor 1 dan 2 sama Pak. Kalau dilihat kelihatannya sama, tapi sebenarnya ada yang beda. Nah, pertanyaan bedanya di mana? Bedanya yaitu untuk anak-anak disimak dengan baik ya. Yang kelas khususnya yang kelas B dan kelas C yang belum sempat dijelaskan oleh Pak Servas tadi. Bedanya di mana? Jadi kalau di A itu, jadi cara kita merawat, umumnya cara merawat bumi itu seperti apa? Jadi silakan melihat pengetahuan tambahan dari internet, kira-kira cara merawat bumi itu seperti apa. Dan di pertanyaan nomor 2 beda. Pertanyaan nomor 2 berarti yang sudah anak-anak lakukan, hal-hal yang sudah anak-anak lakukan itu seperti apa. Jadi pertanyaan seolah-olah kembali ke anak-anak sendiri menjawab hal-hal yang sudah dilakukan. Misalnya cara merawat bumi yang selama ini sudah saya lakukan, misalnya apa? Membuang sampah pada tempatnya, terus tidak selalu membersihkan rumah, itu salah satu contoh untuk merawat bumi. Jadi kalau pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu berbeda, dan cara untuk proses pengerjaannya ada beberapa pertanyaan yang mungkin sekarang sudah bisa dikerjakan, tetapi ada yang belum. Yang belum itu misalnya pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 kan ya proyek PTS belum berjalan kok sudah langsung jawab. Belum bisa. Jadi misalnya pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 4, ada yang langsung di kelas 6A dan 6C. Misalnya menulis doa syukur misalnya atas kesetiaan dalam menyelesaikan tugas. Sebenarnya kalau mau ditulis juga boleh, tapi kalau misalnya saat mereka selesai mengerjakan proyek PTS, setelah selesai baru mereka mengerjakan juga boleh. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran agama yang kalau dilihat pertanyaan refleksi yang refleksi ilmiah. Jadi
Kalau ditulis berarti ada 4 paragraf minimal, tapi karena di sini ada doa, jadi menjadi 5 paragraf. Kalau nanti di karya ilmiahnya yang berkaitan dengan pelajaran agama. Itu dari pelajaran agama. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu berkaitan dengan agama? Cukup jelas? Sepertinya udah jelas Pak Servas. Ya, Pak Servas mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Sudah. Sudah. Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke Ibu Wiwin. Ada Bu Wiwin? Apa? Ada Bu Wiwin enggak? Apa Bu? Iya Bu Wiwin. Ada sini. Ada yang mau disampaikan berkaitan dengan SPDP ya? Baik Bu Murti, terima kasih waktunya Bu Murti. Selamat siang Bapak Ibu guru dan selamat siang Bapak Ibu orang tua dan anak-anak semuanya. Untuk PTS SBDP ikut berkolaborasi dengan proyek di kelas 6. Kebetulan kan tadi Pak Denny menggunakan infografis. Saya akan mengambil nilai dari poster yang dibuat. Jadi nanti diambil dari infografis yang dibuat. Itu nanti maksudnya ke penilaian memahami reklame, subbabnya tentang poster. Jadi nanti yang dinilai adalah kesesuaian dengan tema, kemudian ada komposisi warna yang digunakan, kemudian keindahan bentuk gambar dan kerapian. Jadi langsung berkolaborasi dengan proyek pra-1-nya, cuman ada pra saja ya Bu Murti, nggak ada pra 1 pra 2 ya? Cukup pra sekali, oh, kemudian ya. nanti langsung bersambung ke ujian. Ya, jadi untuk penilaian SBDP bergabung pada penilaian infografisnya. Itu saja Bu Murti yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bu Wiwin yang sudah menyampaikan. Jadi untuk semuanya sudah kami sampaikan. Ada yang terlewat? Ada siapa yang belum Pak Ju? Pak Ju mau menyampaikan berkaitan bahasa Sunda ya, Pak Ju ya. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Saya beralih ke Pak Johani. Atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Udah jelas Bu. Udah jelas ya. Monggo Pak Johani yang berkaitan dengan bahasa Sunda. Ini ada Pak Wayang. Ya, silakan Pak Johani. Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Ya, untuk bahasa Sunda tadi dijelaskan oleh Pak Stefanus ya, lewat yang di awal itu bahwa bahasa Sunda adalah mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bentuk planet yang nanti akan dipakai pada saat pembuatan planet pada ujian nanti gitu. Jadi hanya mencari bahan-bahannya saja, mencari bahan-bahan, mencari informasinya apa sih untuk membuat planet itu, bahan-bahan yang diperlukan gitu. Jadi bukan terus mencari bendanya, bukan, hanya menuliskan saja, menuliskan nama-nama bahan-bahan untuk membuat planet. Kemudian dituliskan di dalam bahasa Sunda. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Mungkin sebetulnya ke anak-anak saya udah menjelaskan juga. Ya hanya sekilas informasi buat Bapak Ibu sebagai orang tua saja gitu. Jadi bukan mencari barangnya, tetapi menuliskan bahan-bahannya saja. Bahan-bahannya saja untuk membuat planet yang nanti akan dipakai pada saat ujian akhir nanti gitu. Karena nanti di ujian akhir anak-anak kan membuat bentuk-bentuk planet. Nah, bahan-bahannya itu apa saja gitu. Bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat planet tersebut. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Atau cukup? Atau mungkin nanti sambil berjalannya waktu ada hal-hal yang bisa kurang dimengerti bisa ditanyakan ya Bu Murti ya? Ya,
bisa ditanyakan, bisa mencari informasi ke kami sebagai wali kelas 6. Ya. Cukup, Pak Step mau menambahkan lagi? Sudah cukup? Bagaimana Bapak Ibu, sudah jelas untuk apa yang sudah kami sampaikan? Apakah masih ada yang masih kurang dipahami? Boleh ditanyakan sebelum saya mengakhiri meet kita pada siang hari ini, karena ternyata sudah 1 jam, nggak terasa ya. Bagaimana Bapak Ibu, cukup? Cukup? Ya. Oke, baik, karena tidak ada yang Pak Cuani utamanya karena mengerti. Iya, oke. Oh, pertanyaan di atas sebentar. Yang maksudnya mana ya? Yang planet ya. Ini pengerti yang masalah planet. Yang mana ya? Tim NASA menemukan banyak planet baru. Apakah itu disertakan juga? Kalau yang untuk menemukan ya, yang terpenting dari materi yang kami sampaikan saja itu yang utama. Tapi seandainya kan anak ada yang mau mengembangkan, boleh, nggak masalah. Ya, Ibu Agustina Manalu. Ibu? Mau tanya? Iya. Pak, Bu. Kenapa Pak? Terkait tadi ya SD apa namanya? Terkait tadi ya, yang terakhir tuh bahasa Sunda sama sebelumnya itu Bu Wiwin tuh ya? Oh ya, SPDP. Kenapa Pak? Jika nanti di infografisnya tuh dia mengambilnya di internet, di kopi-kopi begitu, kan dia nggak tahu bahannya dari apa. Khusus untuk ini, untuk Sunda, bahannya apa, segalanya apa, kan mereka anak-anak kan nggak tahu, karena itu ngambil gambar-gambarnya tuh dia memakai dari internet semua, nggak membuat sendiri di kertas. Karena tadi di awal dibilang bisa orang itu bisa memakai, kalau memang mahir komputer dia bisa bikin sendiri di komputer atau memang di kertas. Nah, kalau itu nanti kan untuk bahasa Sunda kan ini bahannya apa ya nggak tahu tuh bahan untuk memakai membuat planet-planet. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua tadi seandainya nih hubungannya dengan dia ngambil di internet juga, yang dinilai dari seninya dari mana itu pencampuran warna, kombinasi warna itu apa, itu kan jelas itu buatan orang. Baik Bu Murti, mungkin saya dulu. Tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh Pak Stefanus ya. Jadi mereka tidak ngambil infografis utuh dari internet. Jadi boleh mengambil gambar dari internet, tapi penggabungannya anak-anak menggabungkan sendiri. Jadi tidak murni ambil infografis. Kalau kita ketik di Google memang ada infografis tentang planet, langsung muncul banyak memang Bapak. Tapi yang saya tangkap dari Pak Stefanus kemarin kita sedang telepon, memang tidak boleh mengambil langsung yang sudah jadi. Jadi kan ya sepotong-potong ya, sepotong-sepotong diambil, digabung. Nanti ada kesesuaian dengan tema, kemudian anak-anak mengambil gambar buminya yang warna apa dengan planet Marsnya yang mana, itu kan itu bisa menggabungkan komposisi warnanya, kemudian bentuknya seperti apa, peletakannya di mana, itu kan masih bisa. Jadi tidak mengambil utuh gitu Bapak. Oh ya, oke. Ya. Iya. Itu untuk seni ya, untuk senian itu ya, apa namanya? SPDP ya. SPDP. Ya, SPDP ya. Sekarang yang Sundanya ya Pak Ju. Ya, Sundanya tuh gimana tuh? Pak Ju silakan untuk Sundanya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya yang kami tangkap itu menanyakan tentang anak-anak kok tidak tahu bahan-bahannya apa gitu ya Pak ya? Betul seperti itu ya Pak ya? Nah jadi begini Pak. Iya Pak ya. Nah, jadi begini, untuk membuat planet itu misalkan begini, untuk membuat bulatan planet kan ada yang misalnya mengambil bahannya menggunakan bola-bola, atau misalnya menggunakan kertas yang dibuat bubur dulu, kemudian dibuatkan bulatan dan lain-lain. Jadi bahan-bahan itu yang untuk membuat planet itu Pak, maksudnya ke sana gitu. Nanti mereka juga bisa nyari nyari di internet juga bisa. Oh bahan-bahan untuk membuat bulatan ini dari apa saja sih? Misalkan dari plastisin bisa, dari bubur kertas juga bisa, atau mungkin yang langsung jadi dari bola begitu ya Pak Panus ya. Nah seperti itu Pak kira-kira Pak.
keterangan dari saya? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, Ya, sama-sama. thank you, Pak. Nanti mungkin sambil jalannya waktu ya Pak ya. Boleh nambahin sedikit Bu Mukti? Oh iya, silakan Pak Denny, boleh. Oke, menambahkan sedikit tadi yang penjelasan dari Bu Wiwin. Jadi anak itu memang saya izinkan melihat contohnya dari internet, tapi di kertas yang saya bagikan anak tetap menggambar. Nah, contoh pun saya bilang ke anak-anak, jangan kamu menjiplak 100%. Bisa aja dari infografis yang di internet itu kan banyak ya Pak ya. Misalnya ada 10 atau ada 5 lah, paling sedikit 5. Kamu bisa ngambil bagian bumi dari satu infografis ini. Nanti gambar Saturnus gitu, bisa ngambil dari infografis yang lain. Nah, di situ ada beragam penjelasan kan di bawah planet itu. Biasa kalau saya lihat setelah browsing cari di Google, dia akan muncul planet sama bawahnya ada keterangan itu, penjelasan tentang planet itu secara singkat gitu. Nah, itu kamu boleh rangkum atau cari yang mana sesuai lah dengan keinginan mereka gitu. Lantas yang ada hubungannya dengan mengerjakan di komputer itu anak mengerjakan di komputer setelah yang mereka buat di kertas itu jadi paling tidak 80 lah, 70-80% jadi gitu yang di kertas dulu. Oke, saya bawa anak-anak ke lab komputer. Anak-anak silakan coba gambar yang tadi kalian sudah bikin di kertas selama 2 minggu itu. Cobalah kalian buat, entah itu pakai pen boleh, entah pakai PowerPoint boleh, silakan saya bilang. Nah, saya memang di awal meminta dulu anak mengerjakan di kertas. Yang saya takutkan tidak semua gitu ya anak-anak punya bakat di komputer gitu ya. Seumpama sejeleknya nggak jadi di komputer pun saya masih bisa nilai pekerjaan mereka yang di kertas itu gitu kira-kira. Ya, mungkin gitu ya sedikit penjelasannya ya Bu ya. Ya Pak, makasih. Ya, baik Pak Denny, terima kasih ya. Semoga bisa dipahami ya. Bapak Igede Sumitra ya, bisa dipahami ya Pak ya. Pertanyaan apa itu? Ya, ada. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Bu. Ini hanya bagaimana? Nanti mulai ke anak. Jadi yang pertanyaan untuk warna sampul itu nanti disesuaikan dengan keinginan anak-anak, Bapak Ibu, dibuat secantik mungkin, serapi. Ya serapi mungkin, itu dikembalikan ke anak-anak itu nanti. Kami ngasih kebebasan ya. Ini mohon maaf ya Ibu Agustina Manalu, tadi kami kelupaan untuk menjawab yang bagian atas itu tadi. Tadi sudah saya jawab ya Ibu Agustina. Ibu Agustina. Baik Bapak Ibu, masih adakah yang udah saya jawab ya Ibu Agustina untuk yang pertama tadi ya, yang kelewat, mohon maaf. Saya menyimak Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Iya, sama-sama. Masih adakah Bapak Ibu? Cukup? Oke, baik. Sepertinya sudah ada tidak ada pertanyaan lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya akan mengakhiri meet siang hari ini. Sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya dengan berbagai aktivitas yang Bapak Ibu harus laksanakan siang hari ini, tetapi terpotong untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Nah, semoga informasi yang kami sampaikan berkaitan dengan pra-ujian nanti dan juga untuk ujian putra-putri kita di bulan Mei nanti, semoga bisa dipahami dan juga bisa dimengerti. Dan seandainya nanti mengalami kesulitan, kami persilahkan untuk bisa bertanya kepada kami. Dan kami juga selalu ke anak-anak pesan, kalau memang ada kesulitan silahkan bertanya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kami rasa cukup untuk pertemuan siang hari ini, dan kami akan mengakhiri dengan doa karena tadi sudah dibuka dengan doa, dan saya akan tutup dengan doa pada siang hari ini. Dan saya akan membawakan secara Katolik. Mari kita bersatu dalam doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada dalam surga, kembali kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami bisa bergabung melalui Meet ini, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 kami, dan semoga informasi-informasi ini bisa diterima dengan sebaik mungkin, dan anak-anak kami semua dapat mempersiapkan pra-ujian dengan baik dan terlebih pada ujian akhir nanti. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kebersamaan yang Kau berikan kepada kami, dan segala doa kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Terima kasih, salam sejahtera, dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih kembali. Selamat siang. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih kembali.